Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya kalian di rumah? Tentunya Bapak harap kalian sehat-sehat saja ya. Oke, di pagi ini kita akan belajar tentang beberapa materi ya, yang terutama adalah kita lihat dulu bukunya dari mana. Bukunya tentunya dari buku Kementerian Pendidikan, dimana bisa kalian download ataupun sudah saya sharekan di Google Classroom. Ada yang bisa ngunduh, ada yang tidak, tapi kalau untuk yang tidak bisa searching aja, download di Google. Kemudian untuk edisinya adalah yang penting yang revisi 2017 itu ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita coba buka dulu ya. Kita coba buka dulu untuk bukunya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian ya, kita lihat di sini, kita percepat saja ya. Ini bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4 ya. Nah, ini bukunya. Kita tutup aja, kita langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi saja, yaitu kita buka PowerPoint-nya ya. Oke, bab 1, ilmu pengetahuan sosial semester 1. Materi semester 1 kita bahas ada 2 bab. Bab yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan ya. Manusia itu ya kita sendiri, kemudian tempat itu ya tempat kita berada ya, kemudian lingkungan ya lingkungan sekitar manusia itu, bisa benda mati, bisa benda hidup, ataupun makhluk hidup ya. Itu adalah bab 1. Kemudian di bab 1 itu juga yang jelas ini saling terkait ya, antara manusia, kemudian tempat dia hidup, dan lingkungannya itu saling terkait. Tidak mungkin manusia hidup sendiri atau tidak memerlukan alam, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu keseimbangan alam juga tergantung pada keberlangsungan manusia dalam memperlakukan alam itu berada. Ini bab 1 ya. Dan bab 2 adalah interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Interaksi itu ya, kita setiap hari pasti bertemu orang, itu namanya interaksi sosial. Kalau lembaga sosial ya ada lembaga, kita ada berada di keluarga, ada di sekolah, ada lembaga hukum, ada lembaga adat, ada lembaga yang ekonomi dan yang lainnya ya. Itu lembaga, karena tanpa satuan tersebut ya kita nggak bisa hidup dengan teratur. Nah, ini materi bab 1 dan bab 2 itu kita bahas di semester 1. Nah, sebagai pengantar ya, di situ di tempat kalian sudah ada bahwa Indonesia itu potensinya sangat besar ya, merupakan negara maritim. Maritim itu apa? Maritim itu ya pulaunya di antara lautan ya, dipisahkan oleh lautan, atau lautan lebih besar daripada daratan itu ya. Jadi hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah lautan. Maka seharusnya potensi dari sumber daya alam kita, terutama maritim, itu sangat banyak ya. Nah, ini kita lihat wilayah kepulauan terbesar
dengan luas 1904.000 kilometer persegi ya. Nah ini kemudian di sini juga merupakan pemasok komoditas perikanan dunia ya. 10% komoditas perikanan Indonesia itu diekspor ke dunia. Kita tahu juga ikan-ikan yang ada di Indonesia itu kan diekspor ke mancanegara ya, ada ke berbagai, ke China ya. Kita tahu sendiri China juga merupakan pengimpor ya, pengimpor, karena China itu kan sebenarnya lautannya sangat sempit ya, sangat sempit sekali ini di sini nih. Dan ini sering terjadi klaim-klaim wilayah laut Cina Selatan ya, yang sekarang Laut Natuna Utara ya. Jadi Cina itu kan negara daratan, tapi dia mengklaim bahwa ini adalah bagian wilayah tradisionalnya. Ini kemudian potensi yang lain adalah, nah seharusnya karena merupakan kepulauan maritim terbesar ya, garis pantainya itu terbesar, terpanjang kedua setelah Kanada ya, kemudian Indonesia dan Greenland, Denmark, maka seharusnya ini menjadikan pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Nah, ini harusnya potensi tersebut bisa kita manfaatkan untuk menopang kehidupan para masyarakat ya, terutama yang bergerak di sektor perikanan ya. Nelayan-nelayan harusnya hidupnya makmur. Namun kita lihat 7,9 juta penduduk miskin itu sangat tergantung dari laut. Artinya nelayan-nelayan kita itu sangat banyak sekali, namun kehidupannya masih tergolong miskin ya, miskin. Beberapa saat yang lalu saya mendengar berita di Kompas TV, itu nelayan dari Muara Angke mengalami kesulitan di dalam anak-anaknya belajar, karena jangankan mikirin akses kuota ya, untuk kehidupan, untuk makan aja sulit. Nah itu ironis sekali memang. Maka kita harus bersyukur sekali ya. Kita lanjutkan tadi sampai ya nih, sumber daya itu antara lain adalah 54% protein hewani nasional itu berasal dari ikan ya. Terus apa saja di situ? Di sana ada segitiga terumbu karang terbesar ya di sini. Jadi terumbu karang itu ibaratnya adalah rumah bagi ikan. Kalau terumbu karang ini rusak, maka ikan ya akan punah, akan rusak ya, akan hilang. Ikannya kemana? Ikannya ya kemudian menjadi bisa langka. Kenapa? Karena dimakan oleh ikan-ikan yang besar. Terus dari 76% spesies karang dunia, 37%-nya itu ada di Indonesia. Sehingga Indonesia itu bisa kita bayangkan itu sangat kaya sekali ya. Kita tahu sendiri di Indonesia Timur itu, di Raja Ampat itu juga merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal ya. Terumbu karangnya cukup menarik sekali di sana, maka banyak wisatawan. Nah di potensi pariwisata juga harusnya bisa kita kembangkan ya, bisa kembangkan. Nah itu dia.
Jadi bukan hanya ikan saja, tapi sumber daya